Proses tahapan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya terus bergulir. Narasi pengakuan orang asli Papua bagi non-Papua yang ikut berkontestasi pun mendapatkan sorotan sebagai upaya memperjuangkan hak orang asli Papua pada Pilkada kali ini. Sebab dalam Undang-Undang Otsus sudah jelas menunjukkan bahwa hanya orang asli Papua yang mencalonkan diri pada Pilkada di Papua Barat Daya. Ketua Umum Forum Perjuangan Rakyat Fopra Papua Barat, Dayanto Ijia menilai KPU RI telah melampaui kewenangan menafsirkan putusan MK nomor 29 tahun 2011. MRP memiliki kewenangan absolut memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang keaslian orang asli Papua, calon gubernur dan wakil gubernur di wilayah Provinsi Papua. Dan keputusan MRP tidak bisa dibatalkan oleh lembaga manapun kecuali melalui putusan pengadilan. Kami melihat bahwa surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 26 Agustus tahun 2024 ini terkesan melampaui batas kewenangan daripada KPU mengambil alih kewenangan Majelis Rakyat Papua. Dalam poin ke-10 dari surat edaran KPU RI bahwa apabila Majelis Rakyat Papua menolak pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli Papua, KPU di 6 provinsi di tanah Papua dapat menyetujui keaslian orang asli Papua berdasarkan surat pengakuan dari masyarakat adat. Yang jadi pertanyaan kami adalah, kewenangan KPU ini diatur dalam undang-undang mana yang dapat menyetujui pertimbangan dan persetujuan tentang keaslian orang asli Papua. Merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 29 tahun 2011, tidak ada satupun pertimbangan, kesimpulan, bahkan juga petitum atau keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap keaslian orang asli Papua, khususnya calon gubernur dan calon wakil gubernur di wilayah Papua. Kami melihat bahwa surat tertanggal 26 Agustus tahun 2024 ini syarat dengan kepentingan politik yang mana menganulir keputusan Majelis Rakyat Papua. KPU RI ini terkesan sudah mulai bermain politik, bukan lagi sebagai wasit yang berdiri secara independen menegakkan aturan. Begitu. Majelis Rakyat Papua ini adalah lembaga resmi negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bahkan juga PP 54 sebagai pelaksana teknis tentang kewenangan Majelis Rakyat Papua. Keputusan Majelis Rakyat Papua itu bersifat final, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dianulir oleh lembaga manapun, termasuk KPU, bahkan juga Bawaslu. Keputusan Majelis Rakyat Papua itu akan dibatalkan, bisa dapat dibatalkan hanya melalui proses peradilan, melalui keputusan pengadilan. Nah, gitu. Nah, oleh karenanya saya selaku Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada MRP untuk mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera mencabut surat tertanggal 26 Agustus tahun 2024. Karena surat ini akan berpotensi menjadi kegaduhan di daerah, menciptakan stabilitas keamanan di daerah ini tidak aman dan nyaman. Bagi kami orang asli Papua, harga diri kami itu di atas segala-galanya. Sampai titik terakhir nyawa kami jadi taruhan. Ya, mati hari ini dengan mati besok itu sama saja. Asal jangan nilai-nilai adat kami ini kemudian digadai atau kemudian dianulir keputusan itu oleh sekelompok orang atas nama kepentingan siapapun. Kami tetap menghargai suku-suku yang ada di tanah Papua dengan mekanisme adatnya masing-masing. Boleh mengakui siapa saja, sepanjang itu
kolektif kolegial, ya, mendapat dukungan dari seluruh masyarakat suku setempat. Tapi kalau misalkan dalam keputusan itu masyarakat suku setempat tidak mengakui, ada yang mengakui dan ada yang menerima, artinya pro dan kontra, tentunya itu patut dipertanyakan. Keputusan pengakuan itu berarti syarat dengan kepentingan. Tiba saat, tiba akal juga bisa terjadi. Saya juga mau menyampaikan bahwasanya keputusan Majelis Rakyat Papua tentang penolakan keaslian orang asli Papua ataukah persetujuan orang asli Papua yang disampaikan kepada KPU itu bersifat final. Dan keputusan Majelis Rakyat Papua ini bukan merupakan pelanggaran pemilu, sehingga dianulir oleh misalnya KPU maupun Bawaslu dengan mengambil langkah sendiri. Ya, KPU boleh mengambil langkah terkait dengan pertimbangan dan persetujuan orang asli Papua sepanjang deadline waktu yang ditentukan itu terkait dengan pertimbangan dan persetujuan orang asli Papua oleh Majelis Rakyat Papua, itu deadline waktunya itu tidak diberikan. Baru kemudian KPU bisa mengambil langkah. Sepanjang Majelis Rakyat Papua melakukan verifikasi faktual di lapangan, memberikan pertimbangan dan persetujuan, memberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, KPU tidak punya kewenangan untuk merubah keputusan Majelis Rakyat Papua. Tidak ada satupun dasar dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, PP 54, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2011 yang memberikan ruang kepada KPU untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap orang asli Papua. Itu adalah ranah Majelis Rakyat Papua. Keputusan Majelis Rakyat Papua adalah kewenangan absolut, melekat, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Hanya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Kita tidak bisa berandai-andai, kita tidak berspekulasi menurut pikiran kita, karena MRP mempunyai cara sendiri untuk bisa menguji proses pengakuan yang dilakukan oleh masyarakat adat atau lembaga adat itu sah atau tidak. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa surat keputusan masyarakat adat atau surat keputusan lembaga adat itu bukan surat asli tentang, bukan surat sakti tentang pengakuan masyarakat atau pengakuan orang yang diterima dan diakui. Itu bukan surat sakti yang bisa menganulir. Keputusan MRP adalah final, gitu. Jadi kita hari ini ya masih percaya kepada Majelis Rakyat Papua. Kita harus mendukung Majelis Rakyat Papua untuk melakukan tahapan-tahapan verifikasi faktual tentang keaslian orang asli Papua. Dan jangan ada siapapun yang berspekulasi. Begitu. MRP akan melihat siapa yang asli dan siapa yang palsu. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2011 sebelumnya itu kan sudah mengakomodir, ya sudah jelas dalam pertimbangan hakim tentang genealogi, garis keturunan genealogi. Artinya bahwa sepanjang dia itu memiliki darah orang asli Papua, itu sah. Gitu. Baik itu darah dari mama maupun darah dari bapak. Ya toh? Gitu. Kita dalam putusan itu kan tidak menyebutkan atau mempersempit ke asas patrinial. Tapi patrinial dan matrinial sah sepanjang dia memiliki garis keturunan. Tapi kalau misalkan dia itu berasal dari, keturunannya berasal dari anak adopsi atau anak KW 1 yang diangkat, itu tidak bisa. Ya sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 20, MRP mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur terkait dengan keaslian. Bukan ranah itu ada di Komisi Pemilihan Umum. Ini sudah salah, melangkahi aturan. Artinya khusus untuk yang terkait pengakuan ini, yang datang dari pengakuan. Terkait dari pengakuan untuk pencalonan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, ranahnya ada di Majelis Rakyat Papua
bukan di Komisi Pemilihan Umum. Sehingga Komisi Pemilihan Umum jangan menafsirkan putusan MK dengan membuat surat yang di luar dari kewenangan mereka. Itu tidak boleh.